Masjid Gede Kauman merupakan salah satu bangunan bersejarah paling penting di Yogyakarta, yang terletak di sebelah barat alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, namun juga sebagai simbol persatuan antar agama dan kerajaan-kerajaan yang berada di Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada tahun 1773 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I yang merupakan pendiri Kesultanan Yogyakarta dengan bekerja sama oleh Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat, seorang ulama besar yang menjadi penasihat spiritual kerajaan. Pembangunannya tidak lepas dari peran Sultan sebagai pelindung agama Islam di Pulau Jawa, di mana nama Gede yang berarti besar, sementara nama Kauman berasal dari kata kaum dalam bahasa Arab yang berarti umat. Kawasan ini memang sejak dulu dihuni oleh para ulama, abdi dalam keraton, dan masyarakat yang mengabdi pada kegiatan keagamaan. Masjid ini menjadi saksi sejarah panjang Yogyakarta, mulai dari masa kolonial, perjuangan kemerdekaan, hingga era modern. Hingga saat ini, Masjid Gede Kauman tetap menjadi pusat aktivitas keislaman yang dinamis. Arsitektur Masjid Gede Kauman memadukan antara unsur Jawa, Islam, dan Hindu-Buddha, mencerminkan akulturasi budaya yang khas. Bagian atapnya berbentuk tajuk tumpang tiga melambangkan 3 tahapan hidup manusia, yakni iman, Islam, dan ihsan. Atap ini juga mirip dengan candi Hindu, menunjukkan adaptasi budaya lokal. Di bagian depan, terdapat serambi pendopo yang luas bernama pawestren, khusus untuk jamaah perempuan. Uniknya, di masa lalu, area ini digunakan sebagai tempat pengajian bagi para putri keraton. Kemudian masuk ke dalam, kita akan melihat tiang-tiang kayu jati yang kokoh menyangga seluruh bangunan tanpa paku. Tiang utama atau sokoguru berjumlah 4 melambangkan 4 sahabat Nabi, sementara tiang pendamping berjumlah 12 simbol dari 12 bulan dalam tahun Hijriyah. Di halaman masjid terdapat pagar keliling yang dahulu berfungsi sebagai benteng pertahanan. Ini menunjukkan bahwa masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga pusat perlindungan masyarakat saat terjadi konflik. Masjid Gede Kauman bukan sekedar bangunan tua, ia adalah pusat pergerakan Islam dan perjuangan rakyat Yogyakarta. Pada masa penjelajahan Belanda, masjid ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan pejuang untuk merencanakan strategi melawan kolonialisme. Masjid ini menjadi salah satu titik koordinasi para gerilyawan. Bahkan saat serangan umum 1 Maret tahun 1949, selain itu, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam tradisional. Dahulu, para santri belajar Al-Quran, ilmu fikih, dan tasawuf langsung dari ulama-ulama keraton. Berlanjut hingga kini, dengan adanya pengajian rutin dan madrasah di sekitar kompleks masjid. Tak hanya itu, Masjid Gede Kauman juga menjadi simbol toleransi meski berada di lingkungan keraton yang kental dengan budaya Jawa. Masyarakat non-muslim pun dihormati dan dilibatkan dalam kegiatan sosial di sini. Masjid Gede Kauman menyimpan berbagai tradisi yang masih hidup hingga sekarang. Salah satunya ialah beduk dan kentongan raksasa yang dibunyikan sebagai tanda waktu sholat. Beduk ini sendiri terbuat dari kayu jati utuh dan kulit sapi, dengan suara yang menggema hingga ke seluruh alun-alun Yogyakarta. Yang paling terkenal dari masjid ini ialah perayaan Sekaten, yaitu tradisi tahunan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Acara ini dimulai dari halaman masjid dengan iringan, gamelan, pusaka Keraton Yogyakarta, Kiai Nonggowilogo, dan Kiai Guntur Madu. Ribuan orang berkumpul setiap tahun untuk menyaksikan prosesi ini, yang sudah berlangsung sejak abad ke-18. Selain itu, juga ada tradisi gerbek Maulud, di mana keraton mengeluarkan gunungan berisi hasil bumi yang dibagikan kepada seluruh masyarakat. Ini melambangkan rasa syukur dan kebersamaan antara raja dan rakyatnya. Masjid ini juga menjadi tempat untuk tahlilan akbar setiap malam Jumat yang diikuti oleh ribuan jamaah. Suasana malam di Kauman saat itu terasa sangat hikmat dengan lantunan zikir yang mengalun dari dalam masjid. Di sekitar Masjid Gede Kauman terdapat perkampungan,
Kauman yang masih mempertahankan nuansa tradisional di Yogyakarta. Dahulu, kawasan ini dihuni oleh para abdi dalam keraton yang bertugas di bidang keagamaan seperti muden atau muazin, penghulu, dan guru ngaji. Rumah-rumah di sini masih berbentuk joglo atau limasan dengan ukiran kayu khas Jawa. Yang menarik, banyak warga Kauman yang masih memproduksi batik tulis dengan motif-motif bernuansa Islami seperti parang rusak, sidomukti, dan tritik. Beberapa pengrajin bahkan membuka workshop kecil di rumah mereka. Selain itu, di sekitar Kauman juga terdapat langgar atau musola kecil yang digunakan untuk pengajian anak-anak. Suara anak-anak mengaji di sore hari terdengar menambah suasana religius di kawasan ini. Berkeliling Kauman seperti melangkah ke masa lalu. Jalanan sempit, rumah-rumah tua, dan senyum ramah warga membuat kita merasakan kehangatan komunitas yang masih menjaga tradisi leluhur. Masjid Gede Kauman bukan hanya sekedar bangunan tua. Ia adalah simbol ketahanan, budaya, spiritualitas, dan perjuangan rakyat Yogyakarta. Di tengah modernisasi, masjid ini tetap mempertahankan khitahnya sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pelestarian tradisi. Setiap batu, kayu, dan ukiran di sini menyimpan cerita panjang tentang harmoni antara agama, budaya, dan kekuasaan. Bagi wisatawan, berkunjung ke sini adalah pengalaman, menyentuh sejarah hidup. Dan bagi umat Islam, ia adalah tempat untuk merenungkan keagungan Tuhan dalam balutan kearifan lokal. Masjid Gede Kauman mengajarkan kita bahwa warisan terbesar bukanlah benda, tapi nilai-nilai yang terus hidup di hati masyarakat. Dan selama matahari masih terbit di Yogyakarta, masjid ini akan tetap berdiri tegak menjadi merkusuar keislaman yang mengakar dalam budaya Jawa.